Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu hukum yang keempat beserta dengan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu.
Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantap? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Mamanginang, selamat hari Minggu. Kami akan bacakan warta kita untuk minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Satu-satu ibadah minggu. Keadaan kita masih bergumul dalam menghadapi penyebaran virus corona atau COVID-19.
dan situasi daerah Bandung saat ini semakin meningkatnya yang terpapar virus corona. Pemerintah terus berupaya dalam hal penanggulangan dan menekan penyebarannya. Sekolah dan kampus masih belajar di rumah dan kegiatan umum masih terbatas sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebarannya. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Timur agar A. Tetap mendoakan agar pergumulan kita mengenai virus corona cepat berakhir. B. Tetap waspada dan menjaga diri dan kebersihan dan imunitas. Mencuci tangan dengan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, selalu memakai masker, selalu jaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta menjaga agar tidak terpengaruh dengan berita yang menyesatkan mengenai COVID-19. C. Mohon konsultasi kepada pihak kesehatan apabila merasa kurang sehat, flu, demam, ataupun batuk. D. Melihat situasi masyarakat atau jemaat dan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, maka Parhalado HKBP Resort Bandung Timur memutuskan pada tanggal 15 Juni 2021 bahwa kegiatan ibadah minggu dalam kurun waktu tanggal 20 Juni 2021 dan 27 Juni 2021 dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live streaming dan bila perlu dapat dievaluasi kembali. E. Kegiatan ibadah pertanggungan kategorial dan pertanggungan week semasa tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021 dilaksanakan melalui video streaming. F. Tata ibadah minggu dan khotbah dapat diikuti melalui rekaman YouTube di HKBP Bandung Timur yang di-share melalui WA Group week masing-masing yang telah dipersiapkan gereja, dan kami sangat mengharapkan agar kebaktian tersebut dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sebaik-baiknya dan persembahan dapat diserahkan ke Situa WEK atau langsung ke gereja atau langsung ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di warta kita. G. Pembukaan pelajar CD reguler diundur menjadi awal Juli, yaitu hari Jumat 2 Juli 2021. H. Semua pelayanan khusus yang seperti halnya Martupol dan pelayanan lainnya yang sudah terjadwal dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, hanya diikuti oleh keluarga inti saja. Sedangkan kegiatan lainnya ditangguhkan dulu dan semua kegiatan tetap koordinasi dengan Parhalado. Demikian kami sampaikan untuk kita maklum bersama. Tuhan Yesus memberkati. 1-2 kehadiran di gereja dan di aula untuk Martupol dan pemberkatan nikah. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Timur, untuk saat ini acara Martupol dan pemberkatan nikah serta pemakaian aula kehadirannya maksimal 50 orang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui Perwal nomor 61 tahun 2021 per tanggal 16 Juni 2021. 1-3 pertanggungan week melalui video streaming hari Selasa 22 Juni 2021, pertanggungan week mulai pukul 19.00 WIB di Gereja HKBP Bandung Timur, pelaksana week 6. 1-4 katekisasi CD. Gereja kita akan melaksanakan pelayanan katekisasi CD, yaitu 1. Kegiatan pelajar CD reguler tahun 2021-2022 akan dimulai awal Juli 2021. Untuk itu bagi jemaat yang mendaftarkan anaknya mengikuti pelajar CD reguler dengan membawa surat pengantar dari Situa WEK, fotokopi surat baptis, dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh gereja setiap hari kerja. Kegiatan katekisasi CD khusus dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 10.00 WIB setelah ibadah pukul 9 pagi, tempat kantor gereja lantai 2. Kegiatan Parheho Naposobulung HKBP Bandung Timur.
Dalam rangka Parahyangan Seksi Naposo Bulung HKB Bandung Timur akan melaksanakan rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Seminar hari Sabtu 26 Juni 2021 mulai pukul 10 pagi bertempat di HKB Resort Bandung Timur melalui live streaming. Ibadah puncak Parahyangan Naposo Minggu 8 Juli 2021 akan dilaksanakan minggu depan. Salah satu sumber dana yang dilaksanakan panitia adalah pengadaan makanan dengan sistem free order beberapa makanan seperti yang tercantum di warta kita minggu ini. 1.6 bisa kita cermati. 2. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Boyman Simbolon, putra dari Bapak K. Simbolon, Ibu Situa L. Borusamosir, dari Kiara Asri, WIK 12, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Firda Novia Cecilia Borusimamora, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, Putri Bapak Janter Simamora, Ibu Kristina Borusinambela. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan Sabtu 19 Juni 2021 di HKBP Resort Bandung Timur, dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Juli 2021 bertempat di HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah dengan pelaksana HKBP Resort Bandung Timur. Poin 3. Jemaat yang meninggal. 31. Pada hari Selasa 15 Juni 2021 telah meninggal dunia Ibu Rusmina Borusilaban, tutup umur 72 tahun 10 bulan. Suami yang ditinggalkan Bapak Situa VSM Siombing dari WEK 8. Jenazah telah dikebumikan hari Selasa 15 Juni 2021 di pemakaman Cikadut. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta penghiburan. 3.2. Pada hari Kamis 17 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Lambok Nainggolan, tutup umur 48 tahun 3 bulan. Istri yang ditinggalkan Ibu E. Borusimbolon dari WEK 12. Jenazah telah dikebumikan hari Kamis 17 Juni 2021 di pemakaman Cikadut Bandung. Kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta penghiburan. 33. Pada hari Kamis 17 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes Dolan Fenri Panjaitan, tutup umur 79 tahun. Istri yang ditinggalkan Ibu NK Borusiagian dari WEK 10. Jenazah telah dikebumikan pada hari Jumat 18 Juni 2021 di pemakaman Pandu Bandung. Kita doakan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta penghiburan. 34. Pada hari Jumat 18 Juni 2021 telah meninggal dunia Bapak Karel Muda Nadeak, tutup umur 80 tahun 3 bulan dari WEK 6. Jenazah telah dikebumikan hari Sabtu 19 Juni 2021 di pemakaman Cikadut Bandung. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta penghiburan dari Tuhan. 4. Warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 Juni sampai dengan 26 Juni 2021, kami atas nama Parhalo mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Poin 5. Pelayanan minggu dan jadwal pelayanan bisa kita baca di warta kita. Keuangan gereja bisa kita cermati di warta kita. Bila mana ada salah dalam penulisan nama maupun nominal, bisa menghubungi kantor sekretariat gereja setiap hari kerja. Warta tambahan, berita duka cita, telah meninggal dunia hari ini pukul 05.00 WIB Bapak Panahatan Hutasoid dari WEK 8. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan berkati. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau tidak dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Hari ini kita bersekutu di rumah kita masing-masing, ataupun di mana kita berada. Kita menyadari dan merasakan bahwa Allah melayani kita dengan kasih-Nya. Kita menyadari juga keadaan virus corona yang semakin mengganas akhir-akhir ini. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kita, karena Tuhan melayani kita dengan penuh kasih, sebagaimana tema minggu ini. Bagi saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri di rumah ataupun di rumah sakit, terimalah kuasa Tuhan, sebab Tuhan hadir menguatkan, dan Tuhan hadir dengan pelayanannya yang penuh kasih. Bagi yang mengalami berbagai pergumulan dan kesulitan apapun, yakinilah dan rasakanlah kehadiran Tuhan dalam hidupmu, bahwa Allah melayani hidupmu dimanapun kau berada dengan penuh kasih.
kami berdoa, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kita yakin dan percaya dengan doa kita bahwa badai ini pasti berlalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Bohado hita akan aporsea mangargahon asini rohani de batanak tajalo di tonga-tonga ni ngulutta. Orang tua selalu berjuang dan berusaha untuk membuat anak-anaknya sukses dan berhasil. Orang tua selalu mempertaruhkan apapun yang dimilikinya untuk kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya. Namun betapa kecewanya orang tua apabila anak-anaknya menyalahgunakan ketulusan orang tuanya untuk memperlengkapi serta menopang anak-anaknya di dalam meraih kesuksesan tersebut. Betapa kecewanya orang tua apabila membuat pengorbanan orang tuanya menjadi sia-sia. Impian orang tua, harapan orang tua menjadi pupus dan sirna ketika anak-anaknya pada kenyataannya tidak berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh lebih dari situlah kekecewaan Allah terhadap hidup kita apabila kita tidak menghargai kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Betapa kecewanya Tuhan terhadap hidup kita apabila kita tidak menghargai apa yang diberikan Tuhan. Molo sota argahon asini rohani debata nokta jaloi marsak do Tuhani marnida ngulutai. Bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah, dan kita harus menyadari bahwa seluruh kehidupan ini adalah kasih karunia Allah. Seluruh hidup kita adalah kasih karunia Allah. Napas kita, hidup kita, apa yang ada pada kita, itu adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang paling besar di dalam hidup kita, kasih karunia Allah yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu kehadiran Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menyelamatkan hidup kita masing-masing. Yesus Kristus yang dianugerahkan ke tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus yang mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan kita, agar kita hidup, agar kita selamat, agar kita beroleh berkat. Yesus yang mau menjadi dosa karena pelanggaran kita. Bagaimana kita menghargai kehadiran Yesus Kristus sebagai kasih karunia yang terbesar dari Allah di dalam hidup kita di dunia ini. Keteladanan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu yang menjadi perenungan dan keteladanan bagi kita. Kalau Yesus hidup dengan pengampunannya, hidup dengan kesetiaannya, hidup dengan kepeduliannya, hidup dengan kasihnya, bagaimana kita yang menerima kasih karunia itu di dalam hidup kita di dunia ini? Hurian itu hatta daga be magopodo asini rohani Tuhani di portibion molo dakta auhon pabahenan ni Yesus Kristus di ngolutta. Daga be mangopodo asini rohani Tuhani di portibion molo dakta patuduhon naung niajarhon ni Yesus di tonga-tonga ni ngolutta. Di papatar Yesus do holongna, semua pelayanannya penuh kasih. HP hita dak tuk patuduh kolongi
dak tuk patuduhon tarbue na hinobasan ni Tuhani di tonga-tonga ni ngulutta. Tuhan membuktikan kesetiaannya, tetapi kita tidak mampu untuk hidup setia karena kita mau diombang-ambingkan keadaan dunia ini. Tuhan berkata dan mengingatkan kita, jangan takut dan jangan khawatir dalam hidupmu. Hape juk dohita mabiar, juk dohita khawatir. Ala tapangasahon dirita, jala tapangasahon gugutta, dak tapangasahon asini rohani Tuhani di tonga-tonga ni ngulutta. Asini rohan aptajalo siya debata di ngulutta. Naing ilam takas mapengulutta lamar gogo lamar posniroha di tonga-tonga ni nguluon ido nanidokna ngulunya kana porsea neng takas mangargahon asini rohani debata marhite haroroni Yesus Kristus di tonga-tonga ni ngulutta asa mamora hita nong pugusian asa marulupulup pita, asa terpasu-pasu ngulutta, asalam semangat kita madalani nguluon. Alani taargahum maasini rohani debata. Mari kita menghargai kasih karunia Allah di dalam kehidupan ini. Napaduahon hamu kadongan sa persiaon. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi rekan sekerja Allah. Bagaimana orang Kristen, pengikut Kristus menjadi teman sekerja Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam merancang suatu bangunan tentu ada maket atau gambar atau model. Dan model ini yang akan ditiru untuk membuat suatu bangunan. Kalaupun ada variasinya, tentu tidak menyimpang dari model yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini kehidupan kekristenan, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan mengaruniakan dan mempergunakan kehidupan Rasul Paulus menjadi model penginjilan, menjadi model kehidupan orang Kristen yang selalu setia walau menghadapi apapun di tengah-tengah hidupnya, menjadi model ketika dia menghadapi tantangan, penderitaan, persoalan hidup yang begitu berat, bukan hanya dari luar tetapi dari dalam dirinya sendiri, dengan mengalami berbagai penyakit, tetapi tidak menyurutkan, tidak mengurangi semangatnya untuk mengobarkan Injil Kristus dan menampilkan dirinya sebagai anak Tuhan yang tangguh di tengah-tengah penderitaan yang dia hadapi. Oleh kesaksian hidupnya, dia mengajak semua orang percaya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Semua orang percaya mengakui dalam hidupnya bahwa Yesuslah pokok kehidupan. Yesuslah sumber kehidupan. Dan itulah yang diimani oleh Paulus selama dia diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Model penginjilan Paulus dan model kehidupannya menjadi panutan untuk tetap setia kepada Kristus. Dan itu yang menjadi perenungan buat kita semua sebagai teman sekerja Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang beriman, Tuhan tidak mau kita hanya tinggal diam. Tuhan tidak mau kita hanya berpangku tangan. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi orang yang malas, yang pasif. Akan tetapi
Tuhan mengangkat kita, memperlengkapi kita, menguatkan kita menjadi teman sekerja Allah. Kalau kita dipilih dan diutus menjadi teman sekerja Allah, bukan berarti dibiarkan berjalan begitu saja. Namun Tuhan bertanggung jawab untuk menopang, memperlengkapi, mengurapi kita. Molo nang ditodo de batado hita, gabe dongan na saulaon, teman sekerja. Sada nama cetakas, ingotota, nokpos dorohana di hita. Naung haposan ni Tuhan itu hita. Naung dirajumi de batado hita boy, mangulahon akana ni leon na tu hita di tengah-tengah ni pertibion. Molo naung ditodo de bata, naung dipilih de bata hita gabe dongan na saulaon. Naung diboto de batado kemampuan ta gugutta. Lau mengadupi akana masa di tengah-tengah ni pertibion. Toktong makamonakot Tuhani. Alanikom mergugu dohita. Unak tapangasahon pikirata. Molo tadopi naborati. Tadok daktuk beau mangadupion. Ngaluja au. Alanikom mergugu hita. Ikoradido hita mangulahon akkanak tinonahon ni debata. Di bagasan pos niroha. Jalai konanong dogogo semangat pos niroha di hita. Unak sumurut kita mangulahoni. Ay nunga dihaposi debata hita makubesi saluhut nai. Manang nasongod dia pe naniadopan mo di tonga-tonga ni Portibion. Manang nasongod dia pe susana pagnguluan mo di tonga-tonga ni Portibion. Unak sumurut semangatmu. Unak sumurut gogom. Ay nunga diboto Tuhani kiadamu. Nunga pos rohani Tuhani di padan ngulum. Unak sia-siahon nahaposan di debatado ho disi. Di pargogoi debatado ho disudiak kana masai. Alani neng takas au honommu, hangulu honommu. Songo dia pabahena ni debata di tonga-tonga ni ngulum. Molo nang ditodo debata hita gabi dongan na saulaon ketika kita dipanggil Tuhan, diutus Tuhan menjadi teman sekerjanya. Bagaimana kita membuktikan bahwa di semua waktu, di semua keadaan, di semua situasi kita mampu memperdengarkan kebenaran Tuhan. Kita mampu menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun situasi sekarang ini nampaknya memaksa kita untuk mencekam akibat lonjakan COVID yang semakin mengganas, sehingga banyak orang yang takut, khawatir, tidak mau berbuat apa-apa lagi. Tetapi Tuhan menyapa kita. Kita teman sekerja Tuhan. Di pargugui debatado hita disudiakan nama saya. Justru di sini Tuhan menyatakan penyertaannya. Sehingga kita tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Sebagai bukti penyertaan Tuhan, mari kita lakukan pekerjaan kita dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita teman sekerja Tuhan, ikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan mengutus utusannya melalui pemerintah. Ikuti apa yang dianjurkan oleh protokol kesehatan. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Tetap menyerahkan hidup hanya ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini yang dituntut dari kita sebagai rekan sekerja Allah. Bagaimana kita tetap semangat, tetap berpengharapan, dan tetap kuat.
Sebagai teman sekerja Allah, kita harus mampu untuk saling mendoakan, saling memotivasi, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyudutkan. Tudos doi hamu kadonga sa porsiaon, mulutu ngadong dongapta, nata boto, isolasi, mandiri, terpapar. Songon teman sekerja ni debata hita, boharu hita manangyak ko ni. Dan gabi pahiba-hibau ni, tatangyak kon. Aitung argado tangyak tai, dijolo ni debata. Ido buktina hita teman sekerja. Bukti teman sekerja adalah tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengutuk, tetapi bagaimana kita menghadirkan cahaya kebenaran Tuhan yang terpancar, yang memberikan pengharapan, kehidupan, semangat bagi saudara-saudara kita yang sedang pemulihan, bagi saudara-saudara kita yang bergumul karena apapun dalam hidupnya. Jadilah teladan dalam kesetiaan. Jadilah teladan dalam pengharapan. Jadilah teladan dalam kepedulian. Jadilah teladan di dalam hidup saling menyemangati. Karena kita adalah teman sekerja Allah. Jikalau kita dimampukan Tuhan untuk berbuat, lakukanlah pelayanan itu dengan penuh kasih, dengan ketulusan, dengan semangat. Sekecil apapun pelayanan yang kita buktikan di tengah-tengah hidup kita, itulah persembahan yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Raja Gereja yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Kiranya Tuhan Raja Gereja yang penuh dengan kasih karunia memberkati kita, dan bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan kehidupan, rayakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi perlengkapi hidupmu dengan kuat dan kebenaran Tuhan. Sebab itulah modal utama kita untuk meningkatkan imun kita dan menyemangati kita untuk melanjutkan pekerjaan. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, berkati firman-Mu menjadi suluh hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang terbesar, kehadiran Yesus Kristus dalam kehidup kami. Dan itu yang menjadi teladan bagi kami. Sehingga kami mampu dan kuat menjalani hidup ini. Dan biarlah kami benar-benar menjadi teman sekerja Allah di tengah-tengah hidup kami. Berkati kami Tuhan, keluarga kami, anak-anak kami. Berkati jemaat-Mu di dalam tugas pelayanannya yang serba terbatas, dan juga yang sakit Tuhan pulihkan, khususnya yang isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Kepadamu kami serahkan Tuhan. Yang berduka karena perpisahan kematian, Tuhan berkati, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, secara khusus Provinsi Jawa Barat, Bandung Raya ini Tuhan, yang mengalami lonjakan penyebaran COVID yang begitu besar. Tangan Tuhan sungguh besar, sungguh berkuasa untuk memberkati, melindungi, menjagai kami. Kiranya badai ini cepat berlalu. Berkati juga Tuhan gereja-Mu, pimpinan gereja kami, dan juga para pelayan dimanapun mereka berada, sehingga tetap semangat sebagai teman sekerja Allah yang memberikan pengharapan, kekuatan iman bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan berkati juga HKB Bandung Timur ini Tuhan dalam pelayanannya yang serba terbatas.
Berkati perhaladonya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari buku Ende nomor 730. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua.